Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, saya warahmatullahi Lutfia Putri Jasandra bersama tiga rekan saya, Yulia Zakia Aiful Aufa, Mira Agusrini, dan Al-Hutari. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil observasi ke lapangan kami dan kami mengangkat brand tatitatu.id. Tatitatu ID ini merupakan brand yang didirikan oleh perseorangan pada awalnya yang kemudian eh, menjadi salah satu usaha UMKM. Untuk latar belakang mengenai Tati Tatu akan dijelaskan oleh Al-Hutari. Kepada Al-Hutari disilakan. Yang pertama ada pendampingan yang dimulai dari latar belakang masalah. Salah satu bentuk UMKM yang mulai berkembang di tengah tren fashion modern adalah usaha aksesoris strap mask gantungan masker yang tidak hanya berfungsi untuk menahan masker di leher, tetapi juga dari gaya hidup yang modis. Permintaan akan strap mask meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat yang ingin tampil menarik meskipun menggunakan masker. Namun, dalam upaya mengembangkan usaha aksesoris ini, para pelaku UMKM menghadapi tantangan negosiasi dan konflik yang memerlukan penanganan khusus. Selanjutnya, selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Penelitian ini akan melakukan observasi terhadap UMKM tai Tatu yang bergerak di bidang aksesoris di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Dengan latar belakang ini, studi kasus yang akan dilakukan akan memberikan gambaran nyata tentang best practice yang dapat diterapkan oleh UMKM dalam menangani negosiasi dan konflik di lingkungan kerja mereka, sehingga dapat memperkuat daya saing dan keberlanjutan usaha di tengah perubahan pasar. Selanjutnya, selanjutnya, tujuan dan manfaat observasi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi tantangan utama dalam proses negosiasi dan manajemen konflik yang dihadapi oleh pelaku usaha, serta bagaimana mereka mengatasi tantangan tersebut. Hasil observasi ini diharapkan dapat memberikan wawasan praktis bagi UMKM lainnya dalam mengembangkan strategi negosiasi dan manajemen konflik yang efektif. Selanjutnya, pertanyaan observasi. Yang pertama adalah latar belakang usaha, yang kedua ada negosiasi dan manajemen konflik, yang ketiga pemasaran dan penjualan, yang keempat ada sumber daya manusia, yang kelima ada inovasi dan pengembangan, yang keenam ada tantangan dan solusi, yang ketujuh keberlanjutan dan dampak sosial. Selanjutnya, tinjauan pustaka atau literatur review. Yang pertama, teori negosiasi dalam UMKM terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada win-win atau integratif bargaining, yang fokus pada kesepakatan yang menguntungkan dua pihak. Contohnya harga fleksibel dengan pemasok untuk hubungan jangka panjang. Yang kedua, distributif bargaining, yaitu berbagai sumber daya terbatas secara strategis dan membantu mengelola keuntungan di tengah keterbatasan. Selanjutnya, long-term negotiation theory, yang dimana membangun hubungan berkelanjutan melalui komunikasi transparan dan fokus pada manfaat jangka panjang. Selanjutnya, teori manajemen konflik dalam UMKM. Yang pertama ada konstruktif konflik teori, yang dimana konflik sebagai peluang untuk inovasi. Contohnya, solusi kreatif dari konflik antar karyawan. Yang kedua ada avoidance and resolution theory, yang dimana teknik penyelesaian seperti mediasi dan dialog terbuka, menghindari dampak negatif konflik pada hubungan bisnis. Selanjutnya ada interdependence theory, yang dimana hubungan yang saling menguntungkan antar pelaku usaha. Ketergantungan ini memerlukan pengelolaan konflik yang baik. Selanjutnya, metodologi, eh, yaitu metode pengumpulan data literatur. Yang pertama ada wawancara. Tujuannya untuk memahami operasional, tantangan, dan strategi UMKM di Taitatu ID. Prosesnya ada persiapan, tentukan tujuan dan
Siapkan pertanyaan seperti sejarah usaha, strategi pemasaran. Selanjutnya pelaksanaan, yaitu wawancara pemilik karyawan dan catat atau rekam hasilnya. Selanjutnya analisis, yaitu kategori data dan identifikasi pola. Yang kedua ada observasi, tujuannya untuk mengamati langsung kegiatan operasional. Prosesnya seperti persiapan, tentukan fokus, seperti produksi, interaksi pelanggan. Yang kedua ada pelaksanaan, amati langsung lokasi dan catat detail penting. Dan yang ketiga, analisis, yang dimana identifikasi pola dan hubungkan dengan wawancara. Yang ketiga, ada gabungan metode, yang dimana kombinasi wawancara atau subjektif dan observasi objektif, dan memberikan data yang lebih kaya dan pemahaman menyeluruh. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya oleh rekan Alfutari. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Mira Aguslinik. Pada Mira dipersilakan. Baik, makasih moderator. Selanjutnya yang keempat yaitu profil UMKM. A. Sejarah Tatitatu ID. Berdirinya UMKM Tatitatu tahun 2020 didasarkan pada situasi pandemi COVID-19. Pada saat itu, para pendiri yang masih berstatus mahasiswa merasa memiliki banyak waktu luang atau gabut sehingga memutuskan untuk memulai usaha. Awalnya, usaha ini didirikan secara iseng sebagai bentuk kegiatan produktif di tengah pandemi. Namun berkat semangat dan upaya yang konsisten, UMKM Tatitatu berhasil berkembang dan terus berjalan dengan lancar hingga saat ini. Selanjutnya, profil usaha Tatitatu. Nama usaha Tatitatu ID. Bidang usaha aksesoris, jenis usaha aksesoris, pemilik usaha Ananda Fitria dan Siska Yunita. Media sosial Tatitatu ID. Jumlah karyawan 16 orang. Tahun berdiri 8 Februari 2021. Lokasi usaha Gor Agus Salim. Kemudian visi dan misi. Visi menghasilkan produk yang berkualitas, ramah lingkungan, dan disenangi banyak orang, serta mampu memberikan pelayanan prima bagi konsumen. Kemudian menjadi usaha yang berkembang di bidang fashion yang profesional, tangguh, efisien, jujur, dan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Kemudian misi, menggunakan bahan yang aman dan nyaman, menarik konsumen dengan produk yang unik dan harga yang terjangkau, memberikan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen. Selanjutnya, kemudian yang kelima, hasil dan pembahasan. A. Hasil wawancara dan observasi. 1. Latar belakang berdirinya UMKM Tatitatu. Didirikan oleh mahasiswa saat pandemi COVID-19. Dimulai sebagai usaha iseng, namun berkembang pesat karena konsistensi. Kedua, produk dan layanan yang diberikan. Awalnya scrub masker, kini berfokus pada produk fashion seperti gelang, cincin, kalung. Kemudian yang ketiga, sistem kerja dan pembagian tugas. Terdapat 3 lini utama. Pertama, lini gudang, pengolahan stok, produksi, distribusi. Kedua, supervisor eksternal, marketing, kerjasama eksternal. Ketiga, supervisor internal, operasional harian di toko offline. Kemudian yang keempat, pihak yang terlibat dalam negosiasi. Pihak eksternal, sekitar 25 sampai 30 staf. Pihak eksternal, customer, terutama wanita 18 sampai 30 tahun, mitra bisnis dan pemasok. Kelima, strategi negosiasi. Sponsorship, menyediakan produk untuk branding event, donasi, mendukung acara dengan imbalan promosi, sharing profit, pembagian keuntungan dalam kolaborasi. Keenam, kesulitan dalam negosiasi. Umumnya tidak ada kesulitan besar, lebih fokus pada mencari titik tengah dan saling pengertian. Ketujuh, menjaga hubungan jangka panjang. Loyalty program, memberikan potongan harga untuk pelanggan setia. Kemudian komunikasi rutin, menjaga hubungan baik dengan mitra bisnis. Kedelapan, konflik yang terjadi dengan customer. Ketidakpuasan produk dan pelayanan diselesaikan dengan garansi dan pelatihan staf dengan karyawan. Miskomunikasi antar staf diselesaikan dengan memperjelas hierarki komunikasi. Kesembilan, penyebab konflik utama.
miskomunikasi internal, dan volume pekerjaan yang tinggi diatasi dengan struktur organisasi yang jelas. Sekian, dikembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bu Mira atas pemaparan materinya. Selanjutnya hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh Yulia Zakiatul Aufa. Kepada Yulia dipersilakan. Baiklah, selanjutnya hasil dari wawancara dan observasi terhadap UMKM Tati Tatu. Next, Ji. Baiklah, selanjutnya tentang hasil dan wawancara dan observasi terhadap UMKM Tati Tatu. Selanjutnya itu tentang pelajaran dari pengalaman negosiasi dan konflik. Itu dengan cara pemahaman yang lebih luas, dengan cara melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya itu melakukan evaluasi terhadap pihak yang terlibat dengan cara menilai akar masalah untuk solusi yang lebih tepat. Selanjutnya itu tentang strategi pemasaran yang dilakukan oleh UMKM Tati Tatu, yaitu dengan cara melakukan branding yang kuat dengan melakukan memberikan paper bag yang eksklusif. Itu dengan cara agar memberikan kesan yang mahal terhadap brand Tati Tatu. Selanjutnya itu ada promosi rutin pada hari-hari spesial. Nomor 12 yaitu saluran distribusi utama. Itu B2B, yaitu dengan cara menjual ke bisnis lain, misalkan kayak di Transmart. Selanjutnya ada B2C, yaitu dengan cara menjual langsung ke pelanggan melalui toko offline. Selanjutnya adaptasi terhadap tren pasar. UMKM Tati Tatu sendiri terus melakukan perbaikan dengan cara mengikuti tren yang lagi viral dan menyesuaikan produk dengan permintaan pasar. Itu yang kedua itu menggunakan media sosial dan platform digital sebagai media promosi dan penjualan produk itu, dan menggunakan Instagram, TikTok, dan Marketplace, serta memanfaatkan platform untuk memasarkan produk dan berinteraksi dengan audiens. Selanjutnya itu dengan menggunakan iklan digital, itu dengan cara menggunakan iklan berbayar untuk meningkatkan visibilitas. Ke-14 yaitu rekrutmen dan pengembangan karyawan dari UMKM Tati Tatu. Dalam melakukan rekrutmen, UMKM Tati Tatu memberikan informasi lowongan pekerjaan yang disebarkan melalui email atau platform, baik melalui Instagram ataupun TikTok. Ketika informasi lowongan disebarkan, kemudian calon kandidat akan diseleksi dengan cara melakukan pengumpulan CV. Biasanya Tati Tatu itu sendiri akan menerima 30% dari jumlah kandidat yang melamar. Misalkan jika kandidat itu melamar 100 orang, maka Tati Tatu akan menerima 30 orang dari 100 pelamar. Selanjutnya setelah pengumpulan CV, maka Tati Tatu akan melakukan seleksi lapangan untuk menguji kemampuan calon. Setelah melakukan pengujian, maka Tati Tatu akan melakukan masa training selama 1 minggu untuk melakukan evaluasi apakah kandidat tersebut cocok dengan yang diharapkan oleh Tati Tatu. Setelah cocok, maka karyawan tersebut akan diberikan kontrak dan dinyatakan lulus training. Selanjutnya itu adalah pelatihan dan pengembangan karyawan. Di Tati Tatu itu sendiri melakukan pelatihan terhadap keterampilan teknis, yaitu seperti pelatihan produk, bagaimana caranya membuat produk, bagaimana caranya menentukan produk, dan bagaimana caranya membuat desain yang menarik terhadap sebuah produk. Selanjutnya itu ada pelatihan komunikasi dan pelayanan pelanggan. Karyawan akan dibenahi atau akan diberikan bagaimana caranya melakukan komunikasi dengan pelanggan atau bagaimana cara karyawan dapat mengatasi keluhan yang diberikan oleh pelanggan. Selanjutnya itu ada pelatihan manajerial, yaitu dengan cara melakukan program pengembangan manajerial dan pelatihan kepemimpinan. Selanjutnya itu ada pelatihan pemasaran digital, yaitu dengan cara melakukan pelatihan media sosial dan optimasi marketplace. Selanjutnya ada pelatihan mentoring dan feedback, yaitu pelatihan dengan cara karyawan yang belum berpengalaman akan didampingi oleh karyawan yang berpengalaman, dan selanjutnya pekerjaan akan dievaluasi secara rutin.
Terakhir yaitu ada team building, yaitu melakukan workshop atau kegiatan sosial untuk meningkatkan kerjasama tim. Selanjutnya itu adalah sistem manajemen UMKM Tati Tatu. Itu yang pertama ada pembagian tugas berdasarkan divisi. Tugas diberikan sesuai dengan struktur yang jelas dan pembagian tugas yang spesifik yang sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan oleh Tati Tatu. Selanjutnya ada job desk yang telah terdefinisi dengan baik. Yang nomor 2 itu ada koordinasi tim. Di Tati Tatu sendiri akan selalu melakukan pertemuan rutin antara divisi guna untuk melakukan pembaruan atau diskusi untuk keberlanjutan usaha Tati Tatu ke depannya. Kedua itu ada sistem kolaboratif baik antar tim pemasaran dan tim produksi. Yang ketiga itu adanya manajemen proyek dan komunikasi. Yaitu yang pertama dengan cara menggunakan alat manajemen proyek seperti Trello dan Google Workspace. Yang kedua itu ada komunikasi efektif melalui WhatsApp dan Slack. Yang keempat itu ada evaluasi dan feedback. Di Tati Tatu itu sendiri akan selalu melakukan penilaian kinerja secara berkala dan memberikan umpan balik yang rutin. Terakhir itu ada fleksibilitas dan pemanfaatan teknologi. Di Tati Tatu itu sendiri, jam kerja dinilai akan diberikan secara fleksibel dan opsi bekerja dengan jarak jauh. Terakhir yaitu Tati Tatu itu sendiri menggunakan teknologi untuk mendukung operasional dan komunikasi. Hasil wawancara yang ke-16 yaitu mengenai rencana pengembangan produk dan layanan baru. Adapun di sini Tati Tatu akan selalu meningkatkan inovasi produk dan peningkatkan kualitas yang efektif dan efisien. Adapun dalam inovasi produk, Tati Tatu itu sendiri akan fokus pada bahan yang berkualitas dan desain yang dinilai akan tahan lama. Dalam peningkatan kualitas dan efisiensi, Tati Tatu itu sendiri memilih produk dengan bahan baku yang terbaik. Sehingga ketika memilih bahan baku yang terbaik, maka kualitas produk yang dihasilkan juga akan baik dan tahan lama. Yang ke-17 yaitu upaya meningkatkan kualitas produk dan efisiensi operasional. Pertama, kualitas produk Tati Tatu itu sendiri menggunakan sistem quality control yang ketat. Kemudian melakukan evaluasi tahap produksi untuk kualitas yang berkelanjutan. Terakhir itu efisiensi operasional. Tati Tatu sendiri menggunakan key performance indicators untuk kinerja operasional. Dan yang terakhir itu mengimplementasikan standar operasi prosedur atau SOP. Yang ke-18 yaitu adanya tantangan yang dihadapi oleh UMKM Tati Tatu. Ya, di Tati Tatu itu sendiri, adapun tantangan yang dihadapinya itu adalah dengan cara bagaimana caranya menyatukan visi dan tujuan tim yang dimana di dalam Tati Tatu itu terdiri dari 30 anggota karyawan. Nah, itu masih sulit untuk melakukan kontrol. Kemudian tantangan yang kedua itu adalah tentang terhadap harga produk. Fluktuasi harga yang terjadi secara terus-menerus, baik terhadap bahan baku, terutama bahan-bahan yang berasal dari lokal ataupun impor. Yang ke-19 yaitu strategi Tati Tatu dalam mengatasi tantangan. Strategi dalam mengatasi tantangan mengenai koordinasi internal, Tati Tatu itu sendiri akan melakukan penyusunan dan implementasi SOP, KPI, dan target penjualan. Kemudian melakukan evaluasi secara berkala untuk peningkatan kinerja. Strategi yang digunakan oleh Tati Tatu mengatasi harga yaitu dengan cara yang pertama melakukan kajian ulang terhadap pemasok dan memilih pemasok yang memiliki harga yang kompetitif. Yang terakhir yaitu melakukan penyesuaian strategi dengan cara menyesuaikan harga jual produk dan mempertahankan daya saing dengan cara peningkatan kualitas. Materi selanjutnya tentang hasil kajian pustaka dan best practice karyawan di UMKM tatitatu.id.
Yang pertama itu pola kerja dan inisiatif. Di dalam pola kerja dan inisiatif terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama pendekatan kepemimpinan dan keluarga yang oriented. Tati Tatu itu sendiri memandang pemimpin pemimpin melihat tim sebagai anggota keluarga. Kemudian pemimpin meningkatkan ikatan emosional dan lingkungan kerja yang lebih manusiawi. Yang kedua itu adanya penyelesaian konflik internal tanpa pihak ketiga. Konflik yang dialami oleh Tati Tatu itu sendiri akan diselesaikan secara internal langsung oleh pemimpin. Kemudian menyelesaikan konflik dengan cara melakukan pendekatan berbasis pemahaman karakter dan menyadari bahwasanya setiap orang memiliki sudut pandangnya masing-masing. Pola yang ketiga itu adalah pemantauan tren pasar dan fleksibilitas produk. Tati Tatu itu sendiri terus melakukan pemantauan terhadap tren pasar dan menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Terakhir yaitu fleksibilitas produk untuk menyesuaikan permintaan konsumen. Yang kedua itu adalah program pengembangan karyawan. Di Tati Tatu ada beberapa program untuk mengembangkan karyawannya. Pertama itu baik melakukan pelatihan keterampilan teknis dan produk, melakukan pelatihan keterampilan berkomunikasi yang baik. Yang ketiga, melakukan pelatihan manajerial dan kepemimpinan yang baik. Dan yang keempat, melakukan pelatihan tentang bagaimana caranya memasarkan produk secara digital dengan baik. Selanjutnya itu selalu melakukan mentoring dan pembinaan terhadap karyawan. Baik dan evaluasi secara yang terakhir yaitu melakukan Baik, sekian dari saya serahkan kepada moderator. Terima kasih rekan Yulia Zakiatul Alfa atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai hasil kajian pustaka dan best practice karyawan di UMKM tatitatu.id. Yang ketiga yaitu mengenai fleksibilitas dan pemberdayaan karyawan. Tati-Tatu menggunakan jam kerja yang fleksibel dan teknologi pendukung. Fleksibilitas jam kerja dan penggunaan teknologi untuk mendukung pekerjaan jarak jauh. Jadi selain dari bekerja secara langsung, Tati-Tatu juga ada bekerja secara jarak jauh atau online. Selanjutnya yaitu ada pendelegasian tanggung jawab dan keputusan desentralisasi. Desentralisasi dalam pengambilan keputusan memberi wewenang kepada manajer. Jadi untuk keputusan yang diambil dalam tatitatu.id ini diserahkan kepada manajer. Selanjutnya ada penghargaan dan insentif. Insentif itu dapat diperoleh dengan 2 cara. Yang pertama berdasarkan kinerja. Insentif yang diberikan akan berbasis kinerja individu dan tim. Yang kedua berupa penghargaan atas loyalitas dan prestasi. Penghargaan bagi karyawan yang menunjukkan dedikasi dan prestasi yang luar biasa selama bekerja di tatitatu.id. Selanjutnya, mengenai manajemen konflik dalam praktik UMKM. Untuk manajemen konflik dalam usaha UMKM tatitatu.id ini, ada 3 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan konstruktif dalam manajemen konflik, dengan cara menganggap konflik sebagai peluang untuk inovasi dan perbaikan. Yang kedua yaitu pendekatan penghindaran dalam konflik eksternal, yaitu penyelesaian konflik dengan mediasi atau diskusi terbuka untuk menghindari kerusakan hubungan. Selanjutnya yaitu teori interdependensi dalam hubungan dengan pemasok. Kepentingan saling bergantung antara UMKM dan pemasok dalam mengelola konflik. Selanjutnya yaitu hubungan antara negosiasi dan manajemen konflik. Yang pertama yaitu ada negosiasi untuk mencegah konflik. Negosiasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak dan mengurangi adanya potensi konflik antar karyawan. Dan selanjutnya yaitu ada kemampuan negosiasi dalam mengelola konflik. Teknik negosiasi yang efektif membantu menyelesaikan masalah dan menciptakan solusi win-win atau win-win solution.
Untuk materi selanjutnya yaitu pembahasan. Berdasarkan wawancara dan analisis temuan yang dilakukan di tatitatu.id, dapat diidentifikasi bahwa praktis bisnis yang dijalankan oleh UMKM ini sangat terkait dengan aspek negosiasi dan manajemen konflik. Dua hal yang sangat krusial dalam kelangsungan usaha. Dalam konteks ini, kita dapat menghubungkan temuan tersebut dengan teori-teori yang dibahas dalam tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu negosiasi dalam praktik bisnis UMKM. Yang pertama itu dengan pendekatan win-win atau integratif bargaining. Tatitatu.id menggunakan pendekatan win-win dalam negosiasi terutama dengan pemasok. Misalnya, komitmen pembelian dalam jumlah besar untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Yang kedua yaitu ada teori distributif bargaining. Digunakan dalam situasi pembagian keuntungan terbatas seperti negosiasi harga dengan pelanggan untuk mempertahankan kualitas produk meski harga rendah. Yang ketiga ada teori jangka panjang atau long-term negotiation yang berfokus pada hubungan jangka panjang dengan mitra dan pelanggan, melakukan komunikasi terbuka dan kualitas produk dijaga untuk membangun kepercayaan pelanggan. Selanjutnya, manajemen konflik dalam praktik UMKM. Menggunakan pendekatan konstruktif dan kolaboratif, seperti misalnya konflik dianggap sebagai peluang untuk inovasi dan perbaikan, seperti konflik internal terkait distribusi tugas diselesaikan melalui dialog terbuka dengan cara berkumpul bersama. Yang kedua yaitu teori penghindaran dan penyelesaian konflik, dengan menghindari konfrontasi langsung dengan pelanggan terkait kualitas produk. Atau juga bisa dilaksanakan dengan mediasi atau diskusi terbuka digunakan untuk mencari solusi damai. Yang ketiga ada teori interdependensi, dengan cara menghadapi konflik eksternal dengan pemasok atau mitra bisnis dengan pemahaman mutual, kepentingan kedua pihak untuk menyelesaikan perbedaan secara damai agar kerjasama tetap berlanjut. Yang kedua, ada hubungan antara negosiasi dan manajemen konflik. Negosiasi digunakan untuk mencegah konflik. Dan juga negosiasi digunakan untuk mengelola konflik sehingga menemukan solusi yang saling menguntungkan. Selanjutnya dari pembahasan yang telah dijelaskan, kami menarik beberapa kesimpulan. Seperti peran negosiasi dalam manajemen konflik dalam usaha UMKM tentu saja memegang peran penting karena dengan adanya negosiasi tentu beberapa konflik akan dapat diselesaikan dengan cara menentukan jalan tengah atau win-win solution yang tidak merugikan dua belah pihak. Selanjutnya yaitu implikasi praktis dan akademis. Bagi UMKM Tatitatu, penerapan teori win-win solution dan manajemen konflik instruktif untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan pihak eksternal dan internal. Pendekatan terbuka dan mediasi untuk mengatasi konflik dan membangun kerjasama yang berkelanjutan. Sedangkan bagi karyawan, pengembangan keterampilan komunikasi dan penyelesaian konflik untuk meningkatkan kerjasama tim dan budaya kerja yang produktif. Bagi mitra bisnis dan pelanggan, penerapan bisnis negosiasi yang adil dan menguntungkan meningkatkan kepuasan mitra dan pelanggan dan memperkuat hubungan bisnis. Selanjutnya yaitu ada rekomendasi dari kami sebagai observer terhadap tatitatu.id. Yang pertama, kami mungkin menyarankan tentang adanya penguatan brand identity dengan fokus pada desain yang unik, kemasan dan merek yang konsisten untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kedua, mungkin dengan cara pengembangan produk yang lebih berkualitas, dengan cara melakukan riset pasar dan mengembangkan varian produk sesuai dengan preferensi pelanggan. Yang ketiga, pemasaran digital yang terarah. Gunakan media sosial dan influencer untuk memperkuat brand identity dan jangkauan pasar. Yang keempat, mengoptimisasi pengelolaan stok. Selanjutnya, peningkatan pengalaman pelanggan. Implementasikan layanan pelanggan responsif dan metode pembayaran yang murah. Mungkin bisa berupa QR atau mungkin bisa berupa cash juga. Jadi tidak memilih salah satu sehingga pelanggan mau bayar dengan cara apapun juga bisa. Dan yang terakhir yaitu dengan pemanfaatan teknologi. Dengan cara mungkin bisa mengintegrasikan platform e-commerce untuk
analitik, dan sistem pembayaran terintegrasi. Baiklah, eh, berakhirnya pemaparan dari saya tadi, mungkin juga mengakhiri dari pembahasan mengenai tatitatu.id pada saat ini. Mungkin pembahasan yang telah kami lakukan ini dapat berguna bagi audiens dan tatitatu.id itu sendiri tentunya. Lebih dan terkurangnya mohon dimaafkan. Saya mohon izin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.